Jiwa muda memang berapi-api, penuh inovasi, berlari kencang mengejar asa, berjelaga dengan dilema dan berseru menantang dunia. Memang ini masa kita, kawan. Memang benar, ini sudah saatnya kita melakukan perubahan yang berarti untuk negeri tercinta kita ini. Tapi sebelum itu, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah mengenal diri kita sendiri? Apakah kita bisa memberi pengaruh yang besar untuk orang lain? Sebelum kita beranjak ke garis akhir perjuangan kita, kawan, mari kita kenali dahulu, hargai dahulu, percaya dahulu ke diri kita sendiri. Dan ketika kita tercium akan kelebihan, berdamai dengan kekurangan, dan mengenali potensi kita, mari berlari bersama lagi, kawan. Dunia tidak akan berani lagi menantang kita, karena kita bernilai. Hello everyone, kembali lagi ke podcastnya UMTV. Hari ini kita kedatangan tamu nih. Tamunya pasti bakalan seru. Kak MC Uca. Hehehe. Tepuk tangan. Seakan-akan banyak ya. Iya, kayak ada 1000 di depan kita gitu ya. Betul. Apa kabar nih Kak Uca? Pertanyaan yang menyibukkan gitu ya. Anda lihat saya sudah datang di sini terlalu basa-basi. Saya sudah siap pastinya. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Keluarga aman? Keluarga aman. Ya, saya sudah berkeluarga dari kecil ya. Sudah berkeluarga? Belum. Wah, Anda salah ya. Anda lahir dari mana? Oh, dari keluarga ya. Iya, benar. makanya Anda sudah berkeluarga. Tapi berarti. statusnya masih lajang, Oh, belum menikah. beda bukan Beda. berkeluarga, membangun rumah tangga. Oh gitu ya. Lagi sibuk apa nih Kak? Biasa ya. Saya di masa pandemi ini IO. Jadi IO Iya. sekarang, event organization. Enggak, ikut-ikut orang. Siapa yang mau bayar saya ikutin. Oh gitu. MC masih MC. MC ada, tapi banyakan virtual ya. Oh. Dan biasa aja sih kalau virtual ya sama seperti yang kita ini ya, ngobrol sendiri nggak ada yang respon. Iya. Kalau ini masih mending ada Iya, teman iya, ada bicaranya. teman-temannya, iya. Terus kalau radio? Radio gini, banyak yang bilang Uca kembali lagi ke radio, bukan kembali lagi ke radio sebenarnya. Saya nggak pernah dulu pernah berhenti radio katanya gitu. Saya nggak pernah berhenti radio sebenarnya. Oh, masih Waktu lanjut. sebelum pandemi saya terlalu tua banget ya. Aku itu stop karena kesibukan MC nggak bisa diatur dengan siaran, jadi terpaksa ya, karena MC sama siaran orang pada tahu ya, sudah tahu Iya, bahwa udah lebih tahu. mahal MC. Jadi tetap Maka MC korbankanlah aja. yang sedikit ya. Dan karena nggak enak sering izin, maka putuskan untuk break sebentar Oh, gitu. Nah, masa pandemi ya ini kan banyakan kosongnya ya. Iya. Iya, bahkan ini di masa pandemi saya banyak mengingat mati jujur. Oh. Iya, BPKB mati, STNK mati, ya, air, listrik mati, semuanya mati ya, makanya harus dicarikan duit buat dibayar ya. Jadi job sepi ya kalau masa pandemi. Kalau sepi enggak ya, karena sebenarnya kalau kita yakin aja rezeki pasti ada. Karena di masa pandemi ini ada loh yang banyak uangnya. Benar sekali. Iya kan? Ya, yang jualan shop online itu kan ada yang banyak Iya. laku. Karena Ya. semua online Yang semuanya. jualan peti mati juga kan. Amit-amit. Kan rezeki ada aja di mana aja, kapan aja kan. Ah, iya, benar banget. Yang penting jangan mengeluh aja. Benar sekali. Dulu waktu SMA nih kayak apa sih impiannya kakak? Jadi sampai sekarang kayak Waduh, gini. saya salah satu orang yang mungkin munafik ya kalau dibilang nggak punya mimpi, tapi yang nggak pernah nginget mimpi saya apa gitu. Jadi sekarang kan saya nggak punya mimpi Ngalir gitu, aja ngalir aja. Jadi dulu saya sekolah di SD seperti biasa, sama TK, SD. Nah, saya SMP 1 kebetulan. SMP 1 bagus. Satu-satunya di Rapak ya. MTs negeri. Kan di situ gak ada SMP lagi di Rapak. Yang sederajat, maksudnya MTS. Ya, setelah itu ya saya sekolah di luar. Jenjang SMA-nya saya di luar. Perlu disebutin. Atau sudah dibocorin Coki di podcast sebelumnya ya. Oh iya. Sebelum itu kak, kita Iya. pakai dulu hand sanitizer. Boleh, Siapa tahu boleh. kakak mau sambil nyemil. Saya sudah berapa kali cuci tangan ya. Bahkan tadi saya ketemu masalah, saya juga cuci tangan. Ya. Tapi nggak apa-apa. Iya. Buat yakin aja. Iya. Sering-sering cuci tangan ya. Iya, benar. Ini saya buat video loh bahwa handphone lebih berat daripada botol hand sanitizer, tapi yang kecil ya.
Kalau ini terlalu mengada-ngada yang membawa ini jalan ya. Oke? Lebih susah gitu ya. Aman? Ya oke, aman. Jadi boleh sambil makan Boleh, mungkin. boleh, Karena boleh. udah ngeliat ote-ote kayaknya enak banget gitu ya. Saya suka yang lada hitam, kebetulan nggak ada, jadi mungkin nanti ya. Oke lanjut ya kak. Sebagai MC nih, awal mulanya jadi MC tuh gimana sih kak? Gini. Prosesnya. Gini, saya agak berbeda mungkin kalau menurut saya loh ya. Ya. Menurut saya mungkin ada yang sama juga. Jadi saya nggak punya basic untuk belajar secara lembaga public speaking. Tapi sekolah yang saya alami itu ketika saya jenjang SMA, ya saya langsung sebut aja saya di pondok pesantren, ya itu di sana tanpa saya sadari di sana mengajarkan public speaking. Oh. Karena ada latihan pidato setiap minggu 3 kali. Jadi kebiasaan Ya. Jadi walaupun nggak tiap minggu itu saya isi pidato, tapi kalau prinsip di sana sih apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan itu semua pelajaran. Itu semua pendidikan. Jadi jadi teman-teman di Universitas Mulia ya, mau Anda sepintar apa, komplot atau tidak komplot, masuk aja. Oh, gitu. Ya, karena di sini kamu bisa lihat apa itu kegiatan kemahasiswaan, ya kan, apa yang dikerjakan dosen itu semuanya bakal jadi. Nanti di akhir atau di hari lain nanti itu pasti, oh ini ternyata bermanfaat, Iya, ya kepake. Walaupun kita nggak ngejalanin, cuma ngelihat dan cuma ngedengarin. Jadi itu basicnya. Jadi lanjut ketika saya keluar, saya harus dari pesantren, saya harus mengabdi setahun untuk mendapatkan ijazah. Jadi saya harus ngajar, menjadi guru. Oh, langsung jadi Guru, iya harus jadi guru. Guru apa itu? Guru silat ya. Silaturahmi. Guru silat. Guru kalau di tempat saya dikasih mata pelajarannya apa harus siap. Oh, Harus siap. langsung aja Harus siap. semuanya. Pernah jadi guru matematika. Saya jago loh guru matematika. Oh. Tapi SD kelas 1. Jadi tambah-tambahan masih ya. Iya, iya, iya. Basic ya. Jadi jadi guru ya keterusan sampai 6 tahun. Sebenarnya harus tahun aja. Setelah keterusan, pernah jadi kemahasiswaan, apa yang ngurusin kalau di sekolah tuh guru OSIS. BK lah ya, guru BK ya, Oh. ngurusin organisasi. Jadi kalau ada kegiatan juga kadang-kadang pengurus OSIS ya, pembina OSIS. Jadi kegiatan ngajarin anak-anak kalau acara ini MC begini. Padahal juga nggak pernah MC. Jadi Cuma hal ngelihat yang- aja, iya. ngelihat aja, Langsung nunjukin bisa. caranya gitu. Akhirnya karena ngajarin harus nunjukin. Nah, jadi itu mulai di situ. Saya awalnya malah MC resmi atau formal. Saya dulu VJ. Oh iya. Tahu VJ? Tahu. VJ itu apa? Yang ini kan PJ Daniel gitu Bukan. kan? Oh lain. Lain. Oh, lain. Lain. Berbeda saya. Saya VJ MTQ bukan MTV ya. Oh, Waktu itu acara musabaqah tilawatil Quran. oh lain lah. Iya. Beda genre. Beda genre. Beda alur. Namanya juga dari pondok ya Iya. kan. Itu resmi wisuda sempat. Itu tuh belum menginjak ke panggung profesional kayak hiburan apa belum. Jadi sampai akhirnya saya diajak untuk ikut ke salah satu surat kabar. Kaltimpos saya sebut aja ya. Di sana saya ikut ngurusin majalah halaman anak muda. Oh, sempat. Ya, jadi kebetulan di sana ada offline dan offline-nya juga. Jadi ada eventnya juga. Pertama kali event saya didorong jadi MC. Oh, langsung dari situ Udah, juga awal di situ mulanya. juga sebenarnya. Kalau ini Kak, kan nyiar radio tuh sempet. Nah, itu awal mula ceritanya gimana? Nah ini yang unik nih. Kalau di Balikpapan mungkin atau di daerah lain mayoritas MC itu basicnya adalah penyiar. Oh. Bener nggak ya kan? Iya. Ya, nyiar dulu, baru jadi MC. Oh. Ya, jadi kalau saya beda malah. Saya MC dulu, baru siaran. Oh, MC dulu baru sih. Ya, jadi saya ada pemikiran. Ini buat teman-teman juga nih yang mungkin nanti di mahasiswa Universitas Mulia yang punya bakat di dunia entertain ya. Salah satu Anda ingin terus eksis di dunia entertain, carilah cara mengeksiskan diri. Oh. Nah, itu yang membuka pikiran saya untuk siaran. Oh. Jadi seperti band, contohnya aja sebuah band kalau dia mau terus eksis, dia harus ada tempat bermain yang bisa mungkin seminggu 2 kali atau setiap hari dilihat orang. Atau kalau anak-anak band sekarang jadwal reguler. Ya. Nah, Gig itu gitu. biasanya. Kalau MC kan nggak ada regulernya, Iya. kapan ada jobnya. Makanya saya milih jalur ke radio. Waktu itu ada Radionet, radio jaringan CPP namanya dari Jakarta, basicnya di Jogja dan Solo, buka di sini.
Ngelihat saya nge-MC, ngajakin, akhirnya saya mau. Nah, itu cara saya buat eksis di dunia hiburan sebenarnya. Nah, Waktu itu nge-radio sama temennya Kak Uca, Mas Adri. kalau Mas Andri baru, sejarahnya lebih jauh daripada itu. Oh, gitu. Jadi kalau mau jadi seorang entertain mungkin juga kalau mau jadi orang yang gampang dikenal kan diferensiasi ya. Harus punya perbedaan ya. Jadi ketika masuk ke dunia radio yang didengar banyak orang, saya udah memutuskan untuk berbeda dengan penyiar-penyiar lain. Jadi ketika itu di Balikpapan mayoritas penyiar gayanya Jakarta banget. Gue, lu gitu kan. Saya masuk menggunakan bahasa Balikpapan. Dan semenjak itu mulai viral, ya banyak juga waktu itu Best FM namanya. Best FM. Mungkin yang tua-tua di sini ada yang tua-tua ya. Udah tahu ya, pada tahu ya. Kalau yang muda kayaknya nggak mungkin tahu tuh Best iya. FM. Ya. Saya taunya Onik aja paling ya, FM ya. Jadi itu Best FM. Jadi saya masuk dengan gaya bahasa Balikpapan karena dengan kearifan lokal. Kenapa nggak kita majukan gitu maksudnya gitu maksud saya gitu. Jadi itu juga orang jadi gampang ingat saya. Sebenarnya bahasa Balikpapan kan sudah seliweran kemana-mana ya. Cuma ketika ngomong po pasti ada yang ingat Uca gitu ya. Iya benar. Ya Itu kan? udah kayak jadi apa ya? Brand ya, trademark itu ya. udah MC Uca. Iya, nggak urus. Padahal kan sebelum saya ngomongin itu sudah ada. Jadi tergantung siapa yang mau mempopulerkan ini itu aja sebenarnya. Termasuk bikin konten ini, dubbing itu juga. Nah, kalau dubbing lebih panjang lagi ceritanya. Jadi ini bisa nggak 3 episode aja ya? Saya siap ada tempat nginep nggak di sini? Jadi ketika siaran itu saya mulai viral, banyak didengar. Saya berpasangan pertama itu sama Agus Hafiludin yang jadi salah satu finalis X Factor. X Factor tahu Agus Hafiludin? Enggak kenal juga. Maaf ya. Gus, kamu nggak kenal Gus? Nanti kita kenalan dulu kan. Ya, X Factor. Dia X Factor pertama ya, dan dia di satu rating sama Fatin. Fatin tahu. Fatin tahu. Kalau Fatin Sidiki Lubis tahu. Nah, dia satu rating itu kan. Ya, setelah itu saya siaran sama Rega. Iya. Dia nggak ada karena dia udah ke Jakarta. Rega masih eksis ya. Sampai akhirnya saya off dari radio karena radio itu udah beda segmen, saya berhenti juga gitu. Nah baru akhirnya saya diajak lagi masuk ke Onyx gitu. Onyx ketemu lagi sama Rega. Awalnya saya masuk sama Andri. Baru nih Andri berhenti, saya juga off, baru saya kembali sendiri gitu. Baru mulai konten bikin dubbingnya. Nah kalau dubbingnya itu, jadi gini. Ketika itu saya punya sosial media Instagram ya. Saya mungkin orang-orang yang agak telat mainan kayak gitu tuh. Dan orang yang suka nggak pedulian. Saya dari awal nggak pernah suka balasin komen orang. Kalau suka juga agak pelit ngasih love ya. Padahal suka sebenarnya gitu ya. Jadi tapi ternyata ada manfaatnya. Jadi ketika saya mulai bikin Instagram, upload kegiatan, intinya untuk menyupport profesi saya sebagai MC. Ini saya MC di sana, saya MC di sini gitu. Tapi saya berpikir kok ujung-ujungnya jadi narsis ya gitu. Ujung-ujungnya jadi narsis ya, nggak bermanfaat buat orang ya gitu. Jadi akhirnya karena saya suka ngibur orang gitu. Entah kenapa saya tiba-tiba ketemu satu aplikasi. Saya orangnya juga termasuk gaptek juga, teknologi komputer itu saya gaptek ya. Tapi ketemu aplikasi yang tinggal ngomong, ngatur gitu, sudah ada di situ, akhirnya saya bikin. Nah itu, dan itu juga cara saya untuk eksis sebenarnya. Cara saya untuk eksis. Tapi kepikiran nggak sih kalau bisa jadi kayak dubbing ini gitu? Enggak atau sih. Kenapa nggak yang lain gitu? Sebelumnya saya sempat bikin sempat viral sama Andri. Pertama kali viral itu dia naik 1.000, saya naik hampir 2.000, hampir 3.000. Iya kasihan. Padahal bikinnya sama-sama waktu itu di radio ya. Cuma waktu itu naiknya ya naik sekali aja gitu. Dari berapa? Saya mungkin teman 500, cuma naiknya paling 2.000, 3.000-an aja. 3.000 aja. Setelah itu ada teman bilang nih, coba kamu tuh sering bikin quote-quote, coba dibikin pakai video. Pakai video dia bilang gitu. Walaupun dia udah ngarahin dubbing sebenarnya pakai video gitu, tapi saya nggak di mana, saya siapa saya ajakin bikin video nggak ada gitu. Akhirnya ya ketemu aplikasi itu. Ternyata ketemu itu. Itu ya. aplikasi itu. Baru mulailah. Ya. Malah lebih terkenal dengan dubbing. Iya, sebenarnya banyak yang dubbing ya. Sekali lagi
siapa yang lebih eksis, siapa yang lebih konsen, Iya. dia yang bakal didengar ya. Intinya niat ya, Iya. sama konsisten. Gini, kadang-kadang orang bikin konten, ini sharing juga sih buat teman-teman juga ya. Bikin konten itu niatnya pengen terkenal duluan. Ya dari awal saya bikin konten nggak jujur ya, jujur lillahi ta'ala ya, saya nggak pernah berniat untuk terkenal atau punya follower banyak. Niatnya ngibur orang dan punya banyak bukan penggemar sih maksudnya, punya banyak tempat buat bikin orang banyak lebih senang atau lebih terhibur gitu aja. Suka aja sama videonya udah seneng gitu ya. Iya gitu. Nggak Jadi harus bikin orang terkenal terhibur gitu. aja sih Iya, intinya. iya. Iya, itu aja. Itu aja. Jadi itu feedbacknya ternyata follower banyak. Oh, ternyata banyak, nggak Banyak. nyangka juga kalau ternyata Banyak. itu Saya ingat viral ini ya gitu. 2 apa 3 tahun ya, dua tahun yang lalu gitu. Itu kebetulan momen-momen naiknya itu ketika jelang Ramadan. Kan Ramadan orang lebih fokus ke handphone ya. Yes. Padahal harusnya fokus ke Allah ya. Fokus ibadah harusnya ya. Tapi fokus ke handphone. Mungkin ibadahnya melalui handphone kali ya, nggak boleh. Positive thinking Iya, kita ya. jadi saya bikin di situ ada beberapa naik sehari itu bisa 4.000 follower. Itu handphone notifnya udah nggak bisa ditahan. Gitu tuh notifnya. Ada yang komen, ada yang follow, ada yang komen, ada yang follow gitu. Ya, gitu. Pernah dapat bad comment nggak kak? Bad comment pernah. Separah apa Kan, tuh kira-kira? kalau bad comment sih pernah, tapi intinya gini aja sebenarnya. Untungnya itu dari awal saya punya kebiasaan jarang ngebalasin komen orang. Dan nggak tahu terbentuk di akun saya, pernah lihat akun saya? Saya pernah jawab komen orang? Pernah membalas? Enggak sih, aku sering ngeliatnya kalau pas lagi Saya nggak pernah sama gitu. sekali, membalas komen siapapun. Oh, even itu temen ya? Iya, walaupun kadang-kadang juga nggak enak gitu. Kadang-kadang ada klien yang levelnya bos komen di situ. Iya. Ya udah, karena sudah komitmen dari awal, Nggak mau saya nggak balas komen karena takutnya nanti saya salah komen, terbawa emosi. Jadi akhirnya ya kebiasaan saya itu jadi komitmen. Ya, Jadi saya nggak komen, jadi nggak balas siapa-siapa. Jadi dia nggak capek juga sebenarnya, Iya, nggak bikin capek. Mau orang suka, mau udah suka, itu urusan dia. Nah tapi kalau bicara masalah tadi ada yang bad comment, kita nggak bisa nyenengin semua orang. Benar kan? Iya, orang Kadang orang nggak bad comment itu yang pertama dia cari tempat buat terkenal juga. benar. Ya kan? Numpang Cari ya, perhatian. kontainer gitu. Ya, yang kedua memang jujur dia nggak suka. Ya. Basicnya apa juga nggak tahu, ya nggak suka. Yang ketiga sih orang yang suka komen gitu biasanya bocil biasanya. Bocil yang nyari followers ya. Iya, bocil yang belum pelajaran akidah akhlaknya belum nyampe, belum tamat ya. Aduh, ya. Gitu, jadi cuek aja lah. Kepikiran jadi anak boncu itu dari Oh, anak bucu. Enggak sih, itu dapat video aja sih. Sebenarnya banyak yang nanya itu anak bucu itu apa gitu. Balikpapan ini kan bahasanya lebih banyak dipengaruhi 2 suku. Sebenarnya semua suku mempengaruhi bahasa Balikpapan. Balikpapan saya ada bikin juga di YouTube gitu tentang bahasa Balikpapan dan lumayan mendapat perhatian. Jadi bahasa Balikpapan ini influence terbesarnya bahasa Banjar, bahasa Bugis. Nah, bucu itu mungkin logat-logat Bugis. Sebenarnya busuk sebenarnya, anak kecil yang bau gitu loh. Oh, itu Ya, artinya, gitu. ada yang bilang ini bicu. Bicu itu bahasa Bugis kan kecil. Nah, tapi sebenarnya saya dari awal busuk sebenarnya. Ini anak bau nih, anak kecil nih gitu. Dengan bahasa yang halus. Gitu itu anak bucu. Itu dapat videonya, bikin itu awalnya hamparan tatak ya. Hamparan tatak. Itu yang viral, akhirnya lanjut terus semuanya viral, tapi sekarang videonya udah stoknya udah habis. Oh, jadi nggak ini lagi? Enggak. Berarti konten untuk dubbing udah Anak bucu kalau kemungkinan mau ngulang dengan video yang sama agak garing juga. garing, Ya. Walaupun dengan tema dan omongan yang beda. Gitu. Sekarang lagi ke kucing nih. Kayaknya kucing lagi viral nih. Oh, lagi mau mulai dengan kucing Iya, ini ya. hewan paling dah hewan lah ya, hewan. Karena hewan ini buat yang dubbing ya, hewan tuh paling gampang di dubbing. Kita tinggal nyesuaiin postur tubuhnya, ya gerak-gerik tubuhnya. Kalau manusia kan harus nyutuin mulutnya. Susah ya, lebih susah. Kalau kucing enggak harus. Susah. Ya, boleh ambil minum dulu. Enggak, saya nggak mau minum, saya uang aja. Ayo, tanya lagi ya, apa lagi? Atau saya tanyain? Beda konsep nanti. Bayarnya lebih gede berarti ya. Boleh. Lebih gede resikonya ya. Lanjut nih Kak, aku penasaran. Kakak dulu pernah masuk Algaris Production. Itu bikin apa? Ya, sebenarnya
Ya itu memulai konten YouTube sebenarnya. Oh. Jadi konten-konten yang aku bikin dubbingan itu ternyata banyak dimasukin orang ke YouTube gitu. Jadi berpikir kenapa nggak bikin sendiri gitu ya. Tapi kalau bikin itu lagi kayaknya udah di Instagram ke situ lagi orang bosen tuh. Udah nonton di Instagram mau nonton YouTube lagi gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya bikin lagi sendiri gitu, dibantu ada teman-teman punya studio di Algaris sebenarnya. Gitu teman-teman di situ. Kebetulan ya teman-teman main lah. Iya. Terus kakak kan udah menikah nih, tanggapan keluarga, istri mungkin orang tua tentang kakak jadi MC. Ya kalau dia nggak dukung nggak dapat duit lah. Berarti support ya. Ya harus support ya. Yang lucu kadang-kadang kalau saya mau dubbing itu kan punya harus suasananya sepi gitu. Karena masuk suara orang tuh ya. Di rumah itu kalau saya sudah mulai dengan gaya bahasa saya atau ngomongan anak lucu tuh, halo gitu kan gitu. Itu udah pada diam semua tuh. TV dikecilin, semuanya nutup pintu pelan-pelan. Ya. Udah tahu tuh. Ini duit nih. Jadi dukung ya gitu. Pasti dukung lah. Kan nggak ada yang negatif dari dubbing kecuali head speech ya. Saya juga kadang-kadang memilih tema yang nggak terlalu kontroversial. Tema sehari-hari aja yang gampang diterima orang. Kadang-kadang orang ketika melihat video itu menganggap dirinya sendiri. Oh kayak aku betul nih gitu. Biasa gitu. Tapi dari tanggapan keluarga sekitar atau warga sekitar gitu ke keluarganya kakak? Kalau warga saya orang yang jarang bergaul dengan warga. Enggak sih, warga tahu aja sih. Tahu. Dan kalau keluarga sih santai aja sih. Bahkan kadang-kadang yang lucu ponakan tuh tiba-tiba minta foto gitu di rumah gitu ya. Padahal sering ke rumah nggak pernah minta foto karena merasa nggak dipercaya sama temennya kalau saya adalah pamannya gitu. Jadi harus ada buktinya. Hoax ya. Iya. Pas lagi bikin konten gitu pernah nge-stuck nggak sih kak? Kayak bingung ini mau pakai ide apa? Manusiawi pernah, cuma konten yang dipaksakan hasilnya juga nggak maksimal. Jadi santai aja gitu, apa yang dikejar gitu, nggak ada yang dikejar kan. Jadi bikin konten nggak ada yang dikejar gitu, kecuali memang harus iklan, bikinin, harus betul dipikir-pikirin. Tapi kalau misalnya konten untuk menghibur orang, ya kalau emang lagi stuck ya santai, nggak usah ngisi, nggak usah ngupload, baca-baca, lihat uploadan orang, karena saya juga terinspirasi dari banyak uploadan orang, gitu. Kalau ini mulai endorse kan kak? Mulai kapan? Endorse? Pas udah viral kah? Ya udah mulai naik, udah mulai endorse sih sebenarnya. Sebenarnya awalnya bukan endorse sebenarnya. Bantu teman, jualanku gini. Ya udah mulai. Akhirnya kayaknya lucu nih kalau berbayar. Ternyata lucu banget sampai sekarang kalau berbayar. Mumpung lagi ada ya kan. Iya. Oke, jadi gini kak, ada surprise nih buat Kak Uca. Boleh, surprise apa? Langsung lihat ke TV aja. Oke. Teng. Harus deskripsiin nih apa? Ini aku disuruh apa nih? Mana nih? Ting 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 ting. Ini TV-nya bagus ya. Ini dapat di Facebook ini. Ya atau ini foto lama ini. Umur berapa nih kira-kira ini? Ini saya juga lupa umur berapa ya. Ini umur berapa ya? Ini saya masih abu-abu lebam loh ya. Ini tahun 2000-an juga sih masih ini. Ini di Plaza ini di Plaza. Iya Plaza Balikpapan. Oke, next. Wih, man. Kalau ini saya ingat, tapi saya lupa tahunnya. Ini saya nge-MC di Bontang, ya di KPC. Bukan KPC, di RNG. Nah, ini bikin konten di Algaris nih. Ini sama gitaris ya. Sama gitaris ngomong masa musik aja nih. Itu susah nemuin foto saya tuh sebenarnya ya. Bahkan tim kita memang hebat sih. Susah. Ini foto dari tempat orang lain nih karena di Instagram saya juga foto jarang. Saya tuh sebenarnya nggak mau ngupload foto dari awal. Cuma banyak yang waktu itu ada yang ngakuin MC Uca karena orang nggak tahu wajah saya seperti apa. Akhirnya saya mulai sering-sering upload foto, tapi sebatas di Instastory dan juga di iklan. Gitu. Supaya nggak salah. Gitu ya. Takutnya berbuat salah nanti saya yang disalahin gitu. Gitu. Next ada lagi nggak? Wih. Ini acara kantor nih. Family gathering.
Ini perusahaan apa ya, saya lupa nih. Ini saya kayak korpri ya. Rapi banget di sini ya. Enggak. Iya, ini satu-satunya saya pantas memakai batik ya. Oke Kak. Dan ini aplikasinya, berapa kali lewat itu aplikasi itu ya. Aplikasi habis-habisan nih. Oke. Sekarang ada games nih. Boleh, Pilih salah, jawab cepat. boleh. Jadi pilih antara dua pilihan, pilih salah satu aja. Sama alasannya ya. Boleh, Boleh. kalau ada alasannya. Oke. Oke, pilih ya Kak. Oke. MC atau selebgram? MC pasti. Weh, Mau tahu alasannya? kenapa? MC dari zaman dulu sampai nanti bakal ada. Selebgram baru aja, nggak tahu sampai kapan. Iya Bisa kan? aja redup dan Iya. kalah dengan selebgram lain ya. Bukan masalah kalah atau redup, bisa aja ada aplikasi lain, sosmed lain, atau ya macam-macam teknologi lain. Sekarang lagi viral TikTok Ya juga kan ada TikTok, seleb dulu nggak ada TikTok iya, ya, bener. soalnya ada selfie. Jadi saya lebih pilih MC, itu alasannya. Oke, kalau MC bayaran tinggi tapi jarang event, atau jadi selebgram bayaran kecil tapi banyak tawaran? MC bayaran kecil, tapi bayar besar tapi dari event. Iya, jarang event. Uh-huh. Jadi selebgram bayaran sedikit tapi banyak tawaran. Saya nggak ngalamin dua-duanya ya. Jadi sombong banget ya. Ya MC aja lah, MC MC aja. aja ya. Ya MC aja. Siaran bareng Andri Tafi atau Rega Dinata? Waduh, Karena duluan Rega. jadi Rega ya. Kehilangan teman atau kehilangan pekerjaan? Ya hilang temen lah. Pekerjaan lebih penting ya. Di pekerjaan kita ketemu orang lain nih, Iya, teman betul. baru ya. Bisa jadi teman juga. Nih, MC di luar negeri tapi di endorse, tapi nggak ada bayarannya. Iya. Atau jadi MC di luar negeri tapi bayaran gede, cuman nggak ada di endorse. Dalam sama sekali. negeri. Iya. Satu di luar negeri. Saya di luar negeri. Enggak, sama-sama di luar negeri. Di luar negeri satu endorse gak dibayar. Uh-huh. Satunya Di bayarannya gede tapi tanggung sendiri semua. saya orangnya terima beres biasanya sih. Jadi yang langsung di endorse Iya, aja ya, endorse aja. biar aja kecil Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Oke, banyak teman atau banyak job? Banyak job juga. Iya. Karena job Banyak- itu ketemu akhirnya ketemu teman. Dan setelah job bisa ngumpulin teman. Bener banget. Cuan gede tapi dikekang aturan, atau cuan dikit tapi bebas berekspresi? Cuma dikit. Tapi bebas berekspresi Ya, ya. pasti. Sekarang anak atau istri? Istri. Janda atau perawan? Mikir. Janda rasa perawan gimana? Tetap ya Karena saat dua-duanya ini ya. yang banyak perawan rasa janda masalahnya. Banyak yang ngangguk tuh, ya kan Pada cowok-cowok setuju tuh ya. ya. Aduh. Boy William atau Deddy Corbuzier? Deddy Corbuzier. Terakhir ya. Aureli Moremas atau Pevita Pierce? Siapa yang duluan pakai jilbab dari mereka baru saya pilih. Wah, gak ada yang tahu ya. Karena saya nggak ngikutin keduanya sebenarnya. Aureli sama ini. Tapi pernah lihat, Pevita Pierce tahu. Tapi nggak tahu, pilih salah satu. Yang penting dua jilbaban aja gitu. Ayo. Siapa yang duluan hijrah? Iya, tapi dua hijrah ya. Oke, makasih loh Kak. Iya. Sekarang kasih pesan dong Kak buat anak muda yang penggait seni nih, karena sebagai anak muda penggait seni, buat teman-teman di luar sana yang nonton, Iya. mungkin mau memulai juga karirnya dari MC mungkin atau penyiar radio. Ya, buat teman-teman ya, termasuk teman-teman di Universitas Mulia ya. Ya. Ini universitas ini saya yakin sekali bisa sampai sekarang karena konsistensi. Ya, nggak mungkin sampai dulu hanya ada di Gunung Pasir kan dulu kan ini ya, di bawah jurang ya. Saya pernah meeting di situ di basement bawah, itu kelasnya panas ya, dengan sekarang kondisinya bangunannya seperti gedung putih di Amerika ya, gedung Obama kalau dulu iklannya ya kan. Nah, tentunya konsistensi dari pengurus, dosen, sivitas, termasuk dari mahasiswa. Nah, buat teman-teman di dunia hiburan termasuk itu ya, konsisten. Kuncinya konsisten. Konsisten, yang pertama niatnya tulus sih sebenarnya, niatnya tulus sih. Uang itu ngikut kalau saya sih, prinsip saya. Nggak munafik cari uang, tapi kalau kerja berdasarkan uang, visionnya kurang.
Tapi kalau kerja berdasarkan passion, uangnya datang. Biasanya gitu. Itu. Kalau tips buat anak muda mungkin yang mau ngikutin jejak kakak. Jangan ikutin jejak saya, mending ikutin jejak si Gundul ya. Dia kuat ngangkat apa aja si Gundul. Itu salah satu presenter TV yang tidak perlu banyak skincarean ya, tidak perlu banyak di make up ya si Gundul ya. Tahu jejak si Gundul? Tahu. Yang sering masak-masak itu kan. Dul angkat Dul. Yang bantuin ibu-ibu tuh biasa ya. Jadi buat teman-teman muda sih sebenarnya saya sudah di awal ya. Jadi seperti teman-teman di Universitas Mulia ini ya, kalau hidup kan harus ada plan ya. Nah plan A, plan B. Kalau gagal di plan A, kan masih ada 26 abjad lagi. Kan masih B, C, sampai D. Sampai Z. Iya, kalau gagal jangan bilang semuanya berakhir, jangan. Kamu aja yang berakhir, semuanya nggak usah diajak. Iya. Diri sendiri aja ya, sendirian aja. Nggak usah ngajak-ngajak. Aku gagal, semuanya berakhir, jangan. Kamu aja yang berakhir, orang lain jangan diajak-ajak gitu. Jadi konsistensi sama niat. Kalau saya sih pegangnya dari dulu itu aja niatnya, ya niatnya nyenengin orang. Kan kalau orang seneng kan bisa ngasih uang berapa aja. Ya benar. Benar kan? Ya. Kalau niatnya cari uang, orang akan ragu-ragu mau ngasih uang berapa. Ya, ini orang bakal bikin seneng nggak? Gitu. Benar-benar. Oke, thank you banget Kak udah datang ke podcast. Udah segini aja nih. Iya, segini aja kayaknya. Terima kasih udah datang ya Kak, udah mampir. Ya, terima kasih juga teman-teman Universitas Mulia ya, sukses terus ya. Nanti saya juga coba untuk informasiin ke halayak ramai bahwa ada wadah yang luar biasa di kampus yang luar biasa ini ya. Jangan lupa kita juga ada akun YouTube kita nih. Ya, UMTV. Apa itu? Tinggal diklik aja. UMTV ya. Iya, UMTV. UMTV. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah juga nih ya, teman-teman dari UMTV juga. Ya, terima kasih Kak. Ya. Mungkin yang mau tahu Kak Uca lebih banyak ya, langsung aja follow Instagramnya Kak. @MC Uca, YouTube-nya MC Uca Official ya, TikTok-nya MC Uca Official, snack videonya MC Uca Official. Saya semua punya. Semuanya MC Uca Tapi official. tetap uploadannya dubbing. Saya nggak joget-joget ya. Nggak. Oke, jangan lupa di subscribe, di like juga. Ya, betul, Kasih ya. komen yang positif biar kita bisa menginspirasi orang banyak. Betul sekali, Kan, kayak, ya. Oke. Jangan lupa pantengin kita terus di UMTV. Terima kasih semuanya. Dah. Sukses buat UMTV.